Sebelum kita mulai, sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka hati, pikiran dan jiwa kita sehingga kita layak mendapatkan curahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya melalui majelis yang kita cintai ini. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan membaca kitab Bidayatul Hidayah karya Al-Imam Abi Hamid Muhammad ibni Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmihi fid dharain amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Jadi melanjutkan amalan dan doa-doa setelah sholat malam di rumah sampai ke mushola atau sampai ke masjid. Selain kita membaca doa-doa yang sudah kita bahas kemarin, intinya diantaranya adalah kita diajarkan meminta surga Allah, meminta keridhaan Allah, meminta dicukupkan amal kita oleh Allah. Ya Allah, kalau seandainya ada orang yang punya keinginan yang baik, yang diridhoi oleh Allah SWT, sedangkan amalku tidak cukup, tapi aku juga mau ya Allah. Itu kan diantaranya kita ini kan, aku juga mau. Jadi kalau berhubungan dengan Allah, jangan terlalu pede dengan amal, tapi pedelah dengan rahmat Allah SWT. Karena amal kita nggak akan cukup. Amal kita nggak akan cukup untuk mencapai karunia Allah. Satu rezeki saja dari Allah SWT, kalau seandainya cuma mengandalkan amal kita, demi Allah kita tidak akan sanggup untuk mencapai rezeki itu. Tapi dengan rahmat Allah, maka surga pun akan bisa kita capai. Makanya baginda Nabi SAW mengajarkan di dalam sebuah hadis beliau bahwa kita nggak akan masuk ke dalam surga dengan amal kita. Wala anta ya Rasulullah, bahkan Nabi pun juga demikian. Nabi pun juga tidak akan masuk surga ke dalam surga dengan amalnya. Kata Rasul, tidak juga aku, kata baginda Rasulullah. Illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadlin, kecuali jika Allah mencurahkan kepadaku rahmat dan karunia-Nya. Maka dalam berhubungan dengan Allah, jangan pernah membanggakan, ya Allah saya sudah melakukan ini dan itu, tapi banggakanlah rahmat Allah untuk diri kita. Insya Allah kita akan sampai. Itulah salah satu bentuk daripada penghambaan kepada Allah. Kalau kita masih menganggap diri kita sesuatu di hadapan Allah, itu belum lagi kita menghambakan secara total diri kita kepada Allah. Makanya dalam sholat kita, sesuatu yang paling mulia pada diri kita kan kepala kita. Kepala kita kalau ditabuk sama orang, apalagi yang menabuknya lebih kecil daripada kita, tersinggungnya luar biasa ya Pak ya. Nah, kamu berani-beraninya menabuk kepala saya gitu. Tapi kepala yang kita anggap paling mulia itu, ketika berhadapan di hadapan Allah SWT, kita taruh di tempat yang paling hina menurut kita. Nah, itu adalah bentuk aktualisasi daripada makna tauhid dan penghambaan diri kita kepada Allah SWT. Nah, sekarang apa kata Al-Imam Al-Ghazali? Di antara doa yang kita dianjurkan, ya, doanya tidak mesti kita hafal. Makanya kalau dalam berdoa kadang-kadang memang saya redaksinya juga kadang-kadang ada yang saya rubah. Yang penting kita paham maknanya. Karena redaksi doa itu kadang-kadang ada yang maurus daripada Rasulullah atau diriwayatkan daripada Rasulullah SAW, ada juga yang merupakan maknanya dari Rasulullah, kemudian lafaznya atau redaksinya disesuaikan oleh para ulama. Nah, maka di antara doanya diajarkan oleh Al-Imam Al-Ghazali, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif, subhana man ta'attafa bil izzi wa qala bih. Maha suci Allah atau maha suci Dia yang memiliki sifat ta'atuf, Dia memiliki sifat penyayang dengan kemahadigdayaannya. Jadi Dia maha penyayang, maha penyantun di balik kedigdayaannya. Dan betapa banyak
Orang ketika digdaya, hilang sifat penyantunnya, hilang sifat penyayangnya. Yang ada adalah arogansi, yang ada adalah sikap otoriter. Dan ini kadang-kadang godaan dunia, tidak banyak yang sukses melewatinya. Semakin kaya seseorang, semakin memandang diri dia lebih dibandingkan yang lain, dan semakin dia merasa dia berkuasa terhadap yang lain. Semakin punya kekuasaan dia, kadang-kadang melihat orang di bawahnya itu adalah bagaikan bukan manusia, lebih rendah derajatnya dibandingkan dengan dia sebagai manusia menurut dia. Ini godaan dunia, kadang-kadang tidak banyak orang yang sukses melewatinya. Maka muncullah tokoh-tokoh seperti Fir'aun, seperti Abu Lahab, seperti Abu Jahal, yang merasa berkuasa terhadap orang lain sehingga mereka merasa layak untuk mengendalikan agama dan kehidupan orang lain. Kenapa? Karena diuji oleh Allah SWT dengan sedikit dengan sedikit kedigdayaan, dengan sedikit kemampuan dibandingkan yang lain. Makanya Nabi Musa alaihissalam ketika berdoa kepada Allah, suatu ketika Nabi Musa ini kan disuruh berdakwah kepada Fir'aun, tapi terlalu luar biasa ego, sikap dikdayanya Fir'aun ini, wibawanya di depan masyarakatnya, atau sikap otoriternya terhadap masyarakatnya. Maka Nabi Musa mengatakan, Rabbana innaka ataita fir'auna wa qaumahu zinata wa amwala. Ya Rabb, engkau berikan kepada Fir'aun dan keluarganya kekuasaan dan juga harta. Kemudian Nabi Musa mengatakan, dengan harta dan kekuasaan itu dia melakukan kerusakan di muka bumi. Maka Nabi Musa mengatakan, Rabbana tmis ala amwalihim wasdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Ya Rabb, hancurkanlah harta mereka, hancurkanlah kekuasaan mereka, karena mereka tidak akan beriman sampai mereka melihat azab yang pedih. Ini kadang-kadang begitu. Ini manusia. Tapi Allah, dibalik ke maha penyantunan Allah, Allah adalah maha dikdaya, maha perkasa. Ini tidak tidak ada yang bisa seperti itu kecuali hanya Allah SWT. Makanya Allah juga menganjurkan kepada kita untuk, kalau seandainya Allah berikan kepada kita kekuasaan, kekayaan, kejayaan, kita tetap berada pada status kita sebagai hamba Allah SWT. Dan kalau seandainya kepada kita diberikan kepemimpinan, kita harus tahu kapan kita menunjukkan sikap kasih sayang, dan kapan juga kita diminta untuk menunjukkan sikap tegas. Makanya ketika Khalifah Umar sebelum meninggal, ada yang mengusulkan kepadanya, wahai Amirul Mukminin, kenapa tidak ditunjuk saja Abdullah bin Umar yang soleh, anaknya soleh luar biasa, disanjung oleh baginda Nabi SAW sebagai penggantimu. Maka kemudian Umar mengatakan, sesungguhnya perkara ini tidak layak kecuali bagi seorang yang tahu kapan dia harus tegas dan juga tahu kapan dia harus bersikap lembut. Nah, jadi tidak semua orang bisa untuk memegang urusan kepemimpinan. Ini adalah salah satu bentuk kita mencoba untuk meniru sifat Allah. Di balik kedikdayaan ada sikap kasih sayang. Nah, kalau dari manusia kita bisa melihat Umar barangkali. Umar kalau sudah berkaitan dengan hukum Allah, tegasnya luar biasa, bahkan terhadap keluarganya sendiri. Tapi kalau terhadap orang-orang yang lemah, beliau membelanya sangat luar biasa juga. Wa qala bihi, dan Allah juga ketika berbicara, dia berbicara dengan penuh kasih sayang dan juga kedikdayaan. Subhana man labisal majda wa taqarrama bihi. Maha suci dia yang memiliki al-majad kemuliaan dan memberikan kemuliaan. Allah memberikan kemuliaan kepada siapa yang dia kehendaki. Kadang ada orang yang menurut manusia tidak mulia, tapi Allah memberikan kepada kemuliaan, maka tidak ada yang bisa mencegahnya. Di dalam surat Al-Baqarah, Allah bercerita tentang Bani Israel, dan ketika Bani Israel meminta kepada Allah melalui nabi yang diutus oleh Allah kepada mereka, nabinya Nabi Samuel atau Syamun, agar ditunjuk di tengah mereka seorang raja. Maka kemudian Allah menunjuk seorang raja yang bernama Talut. Jadi namanya
Talut. Mereka protes. Jadi mereka yang minta, kemudian ditunjuk oleh Allah raja di tengah mereka, namanya Talut. Mereka protes. Protesnya kenapa? Karena Talut ini seorang miskin, dia nggak punya kekuasaan, dia nggak punya kekayaan, termasuk yang paling miskin di tengah mereka. Maka kemudian Allah menegaskan kepada mereka, sesungguhnya Allah telah memberikan kepada Talut ilmu, dan ilmu itu lebih patut untuk dimuliakan dibandingkan dengan harta. Kata Allah kepada mereka. Dan kemudian walaupun Talut secara sosial ketika itu tidaklah siapa-siapa di tengah masyarakatnya, tapi Allah memberikan kepada dia kemuliaan, Allah memakaikan kepada dia kemuliaan, maka Allah tinggikan derajatnya di tengah kaumnya dengan dijadikan dia sebagai raja. Subhana man la yanbaghi tasbih illa lahu. Maha suci dia yang tidak patut ada tasbih kecuali hanya untuk dia saja. Jadi nggak boleh kita mengucapkan tasbih untuk selain Allah. Tasbih itu apa? Tasbih itu adalah tanzihullah an kullil ma'ayibi, yaitu menyucikan Allah dari segala yang sifatnya aib. Aib itu misalkan di antara kita yang namanya aib apa? Misalkan makan, aib itu. Kalau bagi Allah itu aib, malaikat aja nggak makan. Nah, buang hajat, kita kan nggak ada yang mau buang hajat di tengah orang ramai. Nah, itu aib, berarti itu kita sucikan Allah dari seperti itu. Berbohong, manusia ketika berbohong aib, apalagi bagi Allah SWT. Mengingkari janji, ketika itu adalah aib bagi manusia, apalagi bagi Allah SWT yang tidak butuh apa-apa. Jadi semua yang kita anggap aib, maka kita sucikan Allah darinya. Makanya ketika kita melihat sesuatu yang indah, kita melihat Pak Yus misalkan, indah, tampan, luar biasa, kemudian kita ucapkan apa? Subhanallah. Ya Pak Yus ya. Jadi kalau ada orang yang mengucapkan Subhanallah ketika melihat Pak Yus, maka berarti orang itu sedang memuji Allah. Pak Yus nggak usah tersanjung juga, karena hanya ciptaan Allah. Tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi artinya kenapa kita mengucapkan Subhanallah? Karena ketika itu kita melihat nggak ada aibnya pada ciptaan Allah. Kalau seandainya Dia menciptakan sesuatu penuh dengan kesempurnaan, tidak beraib, itu menunjukkan Dia maha suci. Dia maha luar biasa yang tidak ada aib pada dirinya. Maka tidak ada yang patut untuk diberikan tasbih kecuali hanya Allah. Subhanadzil fadli wan ni'am. Maha suci Dia yang memiliki karunia dan nikmat. Subhanadzil judi wal karam. Maha suci Dia yang memiliki kedermawanan dan juga kemurahan. Subhanalladzi ahsa kulla syai'in bi'ilmihi. Maha suci Dia yang menghitung segala sesuatu dalam ilmunya. Artinya tidak ada yang luput daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala bentuk kesempurnaan yang kita lihat, maka kembalikan itu kepada Allah. Dan bagaimana cara membalikannya? Dengan mengucapkan tasbih. Makanya di dalam Al-Quran ada surat Al-A'la dan juga banyak surat yang lainnya yang dimulai dengan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk menunjukkan kepada kita bahwa hanya Allah saja yang patut untuk kita berikan pujian. Nah, makanya dalam surat Al-A'la misalkan Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ayatnya Suhail? Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Maha suci Allah. Bertasbihlah memuji nama Allah yang maha tinggi. Yang apa yang dia lakukan? Yang telah menciptakan, yang telah menyempurnakan penciptaan manusia. Alladzi khalaqa fasawwa. Kemudian Dia pula yang ditakar sepresisi mungkin. Jadi kalau Allah yang menciptakan, semuanya jadi presisi. Kadang-kadang kita melihat kalau kita melihat diri kita, mata kita begitu presisi. Dan kadang-kadang menurut kita sesuatu itu berbeda-beda misalkan antara gigi kita dengan mata kita. Ternyata ilmu kedokteran mengatakan ternyata ada hubungannya. Ada kalanya
gigi yang sakit bisa menimbulkan kebutaan katanya. Itu sangat-sangat luar biasa gitu. Yang sakit gigi tapi nyeri sampai ke kepala. Itu bagian daripada penciptaan Allah SWT. Sempurna. Makanya di situ seakan-akan Allah kalau ingin menjaga gigi, jaga juga. Pada saat yang sama berarti kita sudah menjaga kepala kita. Dan menjaga kepala pada saat yang sama juga menjaga gigi kita. Jadi Allah buat seluar biasa mungkin dan saling berkaitan. Coba kalau seandainya kita menciptakan sesuatu yang seperti yang Allah buat, walaupun hanya 1 ekor lalat atau lebih kecil daripada itu, nggak akan sanggup untuk menyamai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka hanya Dia yang patut untuk kita sucikan daripada segala kekurangan. Maka kita lihat apapun yang indah, apapun yang buat kita takjub, rumah yang bagus, mobil yang bagus, pemandangan yang bagus, maka kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk dari ciptaan manusia. Misalkan kita lihat ada mobil keluaran terbaru. Kadang-kadang kita suka lupa, yang kita sanjung adalah para pembuatnya, para perakitnya. Padahal kalau seandainya Allah tidak sediakan untuk mereka segala fasilitas untuk melakukan itu, niscaya mereka tidak akan sanggup untuk membuatnya. Makanya ketika misalkan Cina kan dia punya punya sumber daya yang langka itu Pak Haji. Dia punya sumber daya yang langka untuk kebutuhan mobil listrik, untuk kebutuhan komputer, mineral langka apa ya? Apa Pak Haji? Tanah jarang Pak Haji. Mineral tanah jarang. Yang sejenis itu juga lah ya. Artinya apa? Ketika Cina menguasai itu semua dan Amerika salah satu andalannya ketika dia memproduksi berbagai macam produk terbaru yang dia bangun itu tergantung kepada itu. Makanya Amerika walaupun dia garang-garang tapi dia nggak bisa terlalu garang terhadap Cina karena kebutuhan dia ada pada Cina di antara sebagian besarnya gitu. Jadi itu menunjukkan bahwa Allah itu menciptakan sesuatu itu saling ketergantungan dan tidak ada manusia yang merasa dikdaya dengan dirinya sendiri. Kalau seandainya Allah tidak ciptakan itu, jadi kalau seandainya Allah ini masih Allah ciptakan, tapi di tangan Cina misalkan, Amerika dia nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau seandainya Allah tidak ciptakan sama sekali, apa yang bisa dibuat oleh manusia? Nah, termasuk misalkan pesawat-pesawat luar angkasa yang super canggih yang mereka ciptakan, kalau bukan Allah yang menciptakan fasilitas dan juga hukum yang tetap yang Allah tetapkan di bumi ini atau antara bumi dan langit ini, maka niscaya manusia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Maka dari situ hanya Allah yang layak dan patut untuk kita sanjung dengan tasbih. Kemudian apalagi kata Al-Imam Al-Ghazali doa kita sebelum kita melaksanakan salat subuh, Allahumma ja'al li nuran fi qalbi wa nuran fi qabri wa nuran fi sam'i. Ya Allah, jadikanlah untukku cahaya di dalam hati, cahaya di dalam kuburku. Jadi setiap hari kita menyebut ini. Jadi kita orang muslim itu bukan orang yang takut mati. Orang muslim itu, orang beriman itu adalah orang yang takut mati dalam kondisi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau dalam kondisi su'ul khatimah. Kita ketika di dunia sudah minta cahaya untuk kuburan kita, karena memang kuburan itu gelap Bapak Ibu. Kadang kalau kita ke kuburan sebagai orang yang beriman, kecuali kalau kita nggak beriman itu nggak ada masalah gitu. Karena kita orang beriman, kita datang ke kuburan ketika hujan-hujan. Dulu masih ingat barangkali Syekh Ali Jabir ketika dikuburkan di tanah yang berair. Kalau waktu itu musim hujan, mungkin ada masih ingat, dikuburkan di situ. Bayangkan kalau jasadnya, kalau seandainya dia masih hidup akan sangat tersiksa sekali. Tapi jasadnya kan sudah mati. Tapi walaupun jasadnya sudah mati, ruhnya akan tetap istirahat di dalam kuburnya. Ruhnya akan merasakan siksaan ataupun rahmat dari Allah di dalam kuburnya, tergantung amalannya. Maka ketika kita di dunia, kita sudah meminta agar kuburan kita
adalah kuburan yang bercahaya. Jadi walaupun kemarin kita cerita tentang kuburan orang Mesir kan kuburnya di dalam lorong, walaupun dikasih lampu misalkan, itu nggak akan ada gunanya kalau bagi orang sudah berada di alam yang bukan alam dunia. Wa nuran fi sam'i, dan juga cahaya pada pendengaranku. Cahaya pada pendengaran. Kalau tidak dengan iman, bagaimana cara kita memahami ini? Kalau hanya dengan pandangan materialisme, yang memandang hanya ke ada itu adalah apa yang nampak, apa yang terdengar, cahaya di dalam telinga, maksudnya di sorot center gitu. Bukan itu maksudnya. Cahaya itu kan adalah simbol daripada terarahnya jalan. Ketika ada cahaya, maka kita tahu ini rumah kita, ini rumah orang. Kita bisa membedakan antara satu dengan yang lain. Dan begitu juga dengan cahaya di dalam telinga, atau di dalam pendengaran, maksudnya adalah pendengaran kita tahu mana yang benar dan mana yang salah. Ini kita dengar nih, oh ini salah ini. Kemudian kita dengar yang lain, oh ini benar nih. Itu adalah telinga atau pendengaran yang bercahaya. Karena dia tahu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Nah, makanya orang-orang beriman itu kata Allah Subhanahu wa taala adalah alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana, yaitu dia yang atau mereka yang mendengarkan perkataan dari siapa saja, kemudian yattabi'una ahsana, kemudian dia mengikuti mana perkataan yang terbaik dari apa yang dia dengar. Jadi pendengaran dia bisa membedakan, dia dengar ini, oh ini nggak benar nih. Kalau dia dengar yang satu lagi ini benar, maka dia bisa membedakan, kemudian dia ikuti. Jadi bukan hanya sekedar mendengar saja, kan banyak juga orang yang mendengar, tapi sebenarnya dia tidak mendengar. Hanya numpang lewat saja, pendengaran dia tidak berfungsi. Dia hanya mendengar ibarat rekaman, ibarat video kaset atau ibarat HP sekarang direkam, habis dikeluarkan, dihapus, nggak ada bekasnya. Tapi bagi orang yang beriman, ketika dia mendengar, dia bedakan mana yang baik dan yang buruk, kemudian yang baik itu diikuti, yang buruk ditinggalkan. Kalau di dalam bahasa kita juga banyak lah, di dalam bahasa daerah kita, misalkan Pak Mirsal, dalam pepatah Minangnya, ya, kalau sebagian orang Minang bilang dengan nanti orang laku nanti awak, itu beda. Dengarkan apa yang kata orang, kemudian terserah kita mau melakukan apa saja. Bukan begitu. Itu salah gitu. Itu prinsip orang yang licik. Jadi dengarkan, tapi habis itu tidak diambil manfaatnya. Orang yang beriman adalah orang yang apapun dia akan dengarkan, ataupun apapun yang dia dengar, maka dia memilih mana yang terbaik. Dan kemudian dia mengikuti yang terbaik dari apa yang dia dengar. Itu salah satu doa kita ketika kita meminta cahaya dimasukkan ke pendengaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nuran fi basari, dan juga cahaya pada pandanganku. Ketika kita melihat, maka kita bisa membedakan ini benar, ini salah. Itu tanda orang yang pandangannya bercahaya. Tapi kalau ada orang yang ketika dia melihat dan dia sama sekali tidak bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar, yang ada hanyalah hawa nafsu saja, maka itu artinya pandangan dia tidak bercahaya. Berarti dia buta. Makanya Allah mengatakan terkait orang-orang ini, ketika hari kiamat nanti, Allah akan membangkitkan mereka dalam kondisi buta. Kemudian mereka protes kepada Allah SWT. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan kami dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira. Padahal dahulu di dunia aku adalah melihat. Artinya manusia secara umum akan dibangkitkan sebagaimana ketika dia diwafatkan. Tapi untuk orang-orang yang tidak menggunakan pendengaran mereka, pandangan mereka secara benar, maka kondisi mereka akan berbeda. Dan orang yang dahulunya melihat ini, tapi dia lalai dari ayat Allah, dia abaikan petunjuk-petunjuk Allah, dahulu di dunia ketika meninggal dia dalam kondisi melihat, tapi dibangkitkan dalam kondisi buta. Kemudian dia protes kepada Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam kondisi buta, padahal dahulu aku adalah orang yang melihat. Kemudian Allah mengatakan kepada mereka, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha
fakadzalikal yauma tunsa. Dahulu telah datang kepada ayat kami kepadamu, kemudian engkau lupakan ayat kami itu, maka sekarang kamu juga akan dilupakan. Allah tidak akan menghiraukan keluhan dia. Allah tidak akan mengembalikan pandangan dia ketika dia dibangkitkan nanti. Karena di dunia mata dia tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Dan ayat Allah itu ada dua. Ayat Al-Quran yang insya Allah kita rutinkan setiap hari, terutama pada bulan Ramadan untuk membacanya, Al-Quran, dan juga petunjuk-petunjuk yang kita dengarkan daripada baginda Rasulullah, dan juga ayat-ayat yang Allah bentangkan di alam semesta. Seperti misalkan tadi Pak Yus, kita lihat Pak Yus, nampak tanda kebesaran Allah, nampak tanda kesempurnaan Allah. Begitu juga Pak Nur sebenarnya. Jadi Pak Nur jangan sedih hati. Jadi kemudian wa nuran fi sya'ri, dan juga cahaya pada rambutku. Semuanya ada rambut ya. Jadi blossom ini salah satu keunggulannya, nggak ada yang nggak berambut. Enggak, jadi nggak. Saya nggak melihat Pak Adi ya. Semuanya ada rambut, dan kita minta cahaya pada rambut kita. Artinya rambut kita ini menjadi perhiasan di dunia dan juga di akhirat bagi kita, yang menambah kecintaan kita juga kepada Allah, karena karunia Allah begitu besar kepada kita. Wa nuran fi bashari, dan juga cahaya pada kulitku, pada penampilan luar kita. Kita minta cahaya dari Allah. Makanya orang-orang yang berwudu, orang-orang yang rajin berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala nampak cahaya. Tapi cahayanya itu memang kadang-kadang tidak dilihat kecuali hanya orang-orang tertentu saja. Sebagai contoh itu, saya kemarin membaca komentar seseorang tentang seorang mu'alaf, seorang selebritis. Oh, sekarang dia nampak bercahaya, gitu. Wajahnya kelihatan lebih bahagia, gitu. Mungkin ini adalah bekas daripada air wudhu. Makanya orang-orang yang rajin berwudhu di dunia nanti akan dibangkitkan oleh Allah, tangannya bercahaya. Jadi kalau dia melihat sesuatu nggak nampak oleh mata dia, tangan dia sendiri sudah mengeluarkan cahaya. Jadi cahaya dari tangannya, cahaya dari wajahnya, cahaya dari kakinya, cahaya dari kepalanya. Jadi tempat wudhu dia itu, atau bagian wudhu dia itu, nanti akan mengeluarkan cahaya. Nah, ini salah satu karunia Allah SWT hanya untuk orang-orang yang beriman. Maka kulitnya diminta juga untuk bercahaya. Kita minta cahaya yang Allah berikan kepada kulit kita. Orang yang kalau kulitnya bercahaya, walaupun secara warna gelap, akan tetapi pancaran kulitnya memancarkan keindahan. Kulitnya akan memancarkan ketenangan bagi orang lain, seperti halnya cahaya ketika seseorang menatapnya. Wa nuran fi lahmi, dan juga cahaya pada dagingku. Artinya kita minta pada diri kita ini cahaya dari Allah. Wa nuran fi dami, dan juga cahaya pada darahku. Wa nuran fi idhami, pada tulangku. Wa nuran min baini yadayya, dan cahaya di depanku. Wa min khalfi, dan dari belakangku. Wa nuran an yamini, wa nuran an shimali, dari kananku, dari sisi kiriku. Wa nuran min fawqi, dan cahaya dari atasku. Wa nuran min tahti, dan juga dari bawahku. Allahumma zidni nuran wa a'tini nuran a'zama nurin. Ya Allah, tambahkanlah cahaya untukku, dan juga berikanlah kepadaku cahaya yang lebih besar daripada cahaya. Waj'alni nuran birahmatika ya arhamar rahimin, dan jadikanlah dan berikanlah kepadaku cahaya dengan rahmatmu, wahai Allah yang maha penyayang dan paling penyayang di antara yang penyayang. Jadi yang kita minta adalah cahaya. Bahasa Arabnya apa Pak Nur? Nur ya. Bahasanya dari Pak Nur. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan cahaya, terutama Pak Nur yang juga menyandang cahaya itu sendiri. Kemana-mana selalu cahaya. Nanti kalau kita lihat, oh ada Nur. Nah, tapi ada Paknya di depan nanti. Ya Pak Yus. Jadi yang kita minta adalah cahaya dari Allah SWT. Mudah-mudahan itu kan harapan orang tua beliau. Mudah-mudahan beliau menjadi cahaya, dan insya Allah kita semua, walaupun tidak menyandang nama itu, Allah berikan kepada kita cahaya juga dari sisinya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi kita minta cahaya. Dalam hadis lain
Ini yang biasa saya rutinkan. Allahumma ja'al min amami nuran. Ya Allah berikan. Jadi kalau setiap kita datang ke masjid, zikir kita Allahumma ja'al li amami nuran. Ya Allah berikan kepadaku cahaya dari depanku, wa min khalfi nuran, dan dari belakangku, wa an yamini nuran, dan dari samping kananku cahaya, dan dari samping, wa an shimali nuran, wa min fawqi nuran, wa min tahti nuran, dari atasku dan dari bawahku. Allahumma a'tini nuran, ya Allah karuniakan kepadaku cahaya. Jadi kalau kita sudah bercahaya, terang jalan hidup kita. Jadi cahaya yang kita minta itu bukan hanya sekedar cahaya yang kita lihat ini. Kalau ini Thomas Alva Edison sudah bisa memberikan kepada kita solusinya. Tapi yang kita minta kepada Allah adalah cahaya yang akan membawa kita kepada jalan keselamatan dunia dan akhirat. Fa'idha faraqta minad du'a, ini itu doa-doa yang sudah kita pelajari tentang doa yang kita baca sebelum kita melaksanakan salat subuh. Fa'idha faraqta minad du'a fala tashtagil ila waqtil fardi illa bi fikrin aw tasbihin aw qira'ati Qur'anin. Kalau seandainya engkau sudah selesai berdoa, jangan sibukkan dirimu sampai datang waktu fardu. Jadi ada batas waktu doa. Waktu doa sudah selesai, setelah berdoa selesai, masih ada waktu sebelum waktu sholat, maka jangan sibukkan dirimu kecuali dengan tafakkur. Dengan tafakkur, itu yang pernah kita bahas dalam surat Ali Imran ayat 190, 90 dan 91. Belum kita bahasnya. Sudah ini tentang masalah Nabi kita terakhir surat apa Pak Yohani? Oh berarti belum. Nanti insya Allah akan kita baca. Yaitu surat Ali Imran ayat 190 tentang ulul albab. Tentang ulul albab yaitu yang bertasbih, yang ketika di malam hari dia menatap ke langit kemudian dia berdoa kepada Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Rabb, tidaklah Engkau ciptakan semua ini dengan batil, Maha suci Engkau, maka jagalah kami daripada siksaan api neraka. Jadi jangan sibukkan diri kita kecuali dengan tafakkur. Jadi tafakkur, setelah kita berdoa, kita mulai tafakkur. Coba kita bayangkan betapa cerdasnya orang beriman kalau mengamalkan amalan-amalan ini. Setiap malam dia tafakkur, setiap malam dia berzikir, setiap malam dia tafakkur. Au tasbihin, dan juga bertasbih. Tasbih itu dengan mengingat keindahan, keajaiban yang telah diciptakan oleh Allah SWT, dan au qiraati Quran, atau membaca ayat suci Al-Quran. Dan Imam Ghazali menceritakan ini bukan untuk Ramadan, ini amalan harian ya. Jadi amalan ulama dulu antara Ramadan dengan tidak Ramadan itu nggak berbeda. Kalau sekarang kita Ramadannya semangat di awalnya, akhir-akhirnya agak kurang gitu. Nah, maka itu gunanya kita ngajian, jadi kita tahu kalau mereka setiap malam itu hampir sama dengan malam Lailatul Qadar. Bagaimana cara mereka mendirikan malam Lailatul Qadar? Itu adalah hari-hari mereka yang biasa. Makanya mereka meninggalkan karya-karya yang luar biasa sampai sekarang. Kita masih menikmatinya dan mereka masih mendapatkan pahala untuk itu. Seperti pernah kita bahas tentang Imam Jalaluddin As-Suyuti ya. Dia menulis kitab tafsir Jalalain itu setengah Al-Quran. Jadi gurunya Jalaluddin Mahalli sudah menulis separuh, kemudian keburu meninggal, dan dia gurunya mulai dari surah Al-Kahfi sampai akhir Al-Quran. Nah, sedangkan ketika dia meninggal, bagian pertama ini belum ditulis, kecuali hanya beberapa ayat daripada surat Al-Baqarah. Maka kemudian Al-Imam As-Suyuti yang ketika itu baru berusia 21 tahun. Saya sekarang udah lebih 2 kali lipat itu. Dia ketika itu baru berusia 20 tahun. Dan dia menuntaskan penulisan tafsir yang tersisa 15 juz itu selama 40 hari dan berakhir dimulai pada bulan Ramadan. Itu ulama-ulama dulu. 40 hari untuk menulis tafsir 15 juz. Sekarang saya sudah membaca itu dengan sulhi, udah berapa tahun kita nggak selesai.
Nah, tapi itulah ulama dulu. Karena bacanya kadang 2 ayat, 3 ayat gitu ya. Nah, itu berbeda antara kita dengan mereka. Makanya kita nggak usah menyombongkan diri lah dengan para ulama-ulama kita dulu. Nah, kalau ada orang-orang yang merasa, oh imam ini begini dan imam itu begitu, Imam Ghazali, imam itu, Imam Suyuti dikritisi, seakan-akan mereka sudah melampaui apa yang mereka lakukan. Nauzubillah, nauzubillah, itu kurang adab. Bukan kurang adab, kurang ajar. Itu namanya kurang ajar. Tasbih, tafakur atau qiraatul Quran. Itu yang 3 kita lakukan. Atau ya. Nah, kalau saya sudah selesai berzikir bisa tilawatul Quran atau bisa tasbih. Tasbihnya subhanallah, subhanallah bisa, atau kita bisa membaca tasbih yang dikatakan oleh baginda Nabi SAW, ada 2 kalimat khafifatan ala lisan, thaqilatan fil mizan, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Nah, itu kata Rasulullah 2 kalimat ringan diucapkan tapi berat timbangannya di sisi Allah SWT. Itu kita zikir subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Atau kita membaca Al-Quran. Nah, semua itu bisa kita lakukan. فإذا سمعت الأذان في أثناء ذلك فاقطع ما أنت فيه واشتغل بجواب المؤذن. Apabila pada saat yang demikian engkau mendengarkan suara azan, maka putuslah zikirmu, putuslah tafakkurmu, putuslah tilawatul Quran, maka sibukkanlah diri dengan menjawab panggilan azan. Yang namanya panggilan tentu harus dijawab. Pak Adi, Pak Adi, Pak Adi diam. Kan nggak enak sekali ya. Pasar Pono, saya di kantor nggak usah dipanggil udah datang duluan. Ini Pak Adi cuekin saya, kan nggak enak gitu. Iya. Artinya setiap panggil itu eloknya kan dijawab. Bahkan salam, mengucapkan salam, assalamualaikum, itu bagi saya sunnah saja. Artinya kalau saya mulai kajian tanpa bismillahirrahmanirrahim, misalkan langsung saja kita baca kitab, tidak masalah. Bagi saya sunnah, tapi ketika saya sudah ucapkan, menjawabnya wajib. Begitu juga dengan azan. Ini panggilan untuk Allah, maka hukumnya wajib di atas wajib. Nah, jadi maka ketika kita mendengarkan suara azan, maka sibukkan diri kita dengan jawaban terhadap panggilan azan. Maka jawabannya bagaimana? Ketika dia mengucapkan Allahu Akbar, kita jawab dengan Allahu Akbar. Faqul misla dzalik. Ketika dia mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Di sini tidak dituliskan dengan syahadatain. Ketika dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka kita jawab juga dengan yang sama. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dijawab juga dengan yang sama. Kemudian ketika dia membaca al-hayy 'alatain atau hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka yang kita ucapkan adalah la haula wala quwata illa billah. Dan ini zikir ini ya yang membuat sering saya merenung, dan ini kesannya sebenarnya sudah dari dulu bagi saya. Jawaban la haula wala quwata illa billah. Kita diajak untuk sholat, kita diajak untuk menjadi orang yang beruntung. Hayya 'alal falah, mari kepada keberuntungan. Jawaban kita apa? La haula wala quwata illa billah. Artinya apa? Apa Pak Adi? Tiada daya dan upaya kecuali hanya Allah yang memilikinya. Kalau Allah nggak kasihkan daya dan upaya, kalau Allah nggak kasihkan kepada kita energi, mustahil kita sholat, mustahil kita beruntung. Makanya kalau kita sholat, yang harus ditanamkan ke dalam diri kita adalah kecintaan dan rahmat untuk orang yang belum sholat. Makanya Nabi itu dia tidak benci kepada orang nggak sholat, tapi dia sayang kepada mereka dengan mengajak mereka. Bahkan mengorbankan diri kehormatannya untuk membuat mereka bisa sholat. Kenapa? Karena dengan sholat itu dia akan mendapatkan keberuntungan. Jadi bukan untuk dibanggakan. Jadi sholat kita bukan untuk kita banggakan, ibadah kita bukan untuk kita banggakan, tapi untuk kita untuk kita syukuri, sehingga dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita muncul rasa kasih sayang terhadap saudara-saudara kita yang belum mendapatkan karunia itu. Karena demi Allah, kalau bukan karena Allah,
kita tidak akan sholat. Dan itu juga bukan saya yang mengucapkan pertama. Para sahabat yang mengucapkan itu bersama Rasulullah SAW. Kata mereka ketika perang Ahzab, ketika kaum muslimin menang dalam perang Ahzab, atau ketika mereka di Madinah, mereka mengucapkan, kalaulah bukan karena engkau, ma sallaina wa la tasaddaqna. Ya Allah, kalau bukan karena engkau, kami tidak akan sholat, kami juga tidak akan bersedekah. Jadi semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jawaban kita, hayya 'alas salah wal falah, la haula wala quwata illa billah. Ini makna ini kita hadirkan terus. Mudah-mudahan dengan begitu semakin rendah hati kita, semakin bagus sholat kita, semakin rendah hati kita kepada Allah, semakin rendah hati juga kita kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Amin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Fa idza qala as-salatu khairum minan naum, apabila muadzin mengucapkan as-salatu khairum minan naum, salat lebih baik daripada tidur, faqul sadaqta wa bararta, engkau benar, engkau jujur, wa ana ala dzalika minasyahidin, dan aku termasuk yang bersaksi akan hal itu, bahwa salat lebih baik daripada tidur. Maka kita doakan semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan supaya sampai akhir hayat kita, apapun kondisi kita, Allah karuniakan kita salat yang sempurna, salat yang bagus. Makanya doa kita diantaranya, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa berzikir kepadamu. Ini salah satu amalan yang sangat-sangat luar biasa, tapi berat bagi kita. Siapa bilang bahwa mengucapkan subhanallah itu gampang? Gampang ya, Pak? Kalau lagi ingat gampang. Tapi kalau kita lagi sibuk ngapa-ngapain, susah. Banyak rintangannya. Ketika melihat sesuatu yang bagus, apalagi dekat orang ramai, bukan Allah yang dipuji. Wah, hebat ya orang ini ya. Orang yang dipuji. Ketika kita melihat pemandangan yang bagus, jarang orang yang mudah lisan dia untuk mengucapkan subhanallah. Wow, kata dia. Langsung wow. Wow itu kan apa? Wow. Kan anjing juga bisa mengucapkan itu. Ini tidak salah, itu lumrah. Tapi kalau seandainya kita dimudahkan bagi kita untuk bertasbih memuji Allah, maka yang keluar pertama kali subhanallah. Maka kita minta kepada Allah, inni ala dzikrika, bantu aku ya Allah untuk berzikir. Karena zikir itu gampang susah. Gampang bagi orang yang Allah mudahkan untuknya, dan susah bagi orang yang Allah susahkan untuknya. Makanya sebagian orang kan ketika berkaitan dengan Allah, misalkan ada yang ketika diajak sesuatu untuk melakukan sesuatu, tergantung di atas ya. Saya paling nggak suka dengan ungkapan yang begini, tergantung di atas. Siapa? Dia punya atasan gitu. Allah, sebut saja namanya Allah gitu. Kenapa susah sekali ya? Karena memang mungkin dia belum lagi diberikan rezeki untuk dimudahkan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Jadi aku termasuk di antara orang yang bersaksi akan hal itu, bahwa salat adalah lebih baik daripada tidur. Fa idza sami'ta al-iqamata faqul misla ma yaqulu illa fi qawlihi. Nah, kalau seandainya kamu dengarkan iqamat, sulhi sudah iqamat, maka kemudian ucapkan seperti yang dia ucapkan. Jadi apapun yang dia ucapkan itu kita ucapkan. Kecuali ketika dia mengucapkan qad qamatis shalah, maka doa kita atau jawaban kita, aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ardu. Ada yang hafal? Aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ardu. Artinya apa? Semoga Allah mendirikannya dan mengekalkannya selama ada langit dan bumi. Artinya selama-lamanya. Itu doa kita. Ketika dia mengucapkan qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah artinya apa? Salat telah didirikan. Artinya sudah datang waktu salat. Nah, kalau azan kan panggilan. Kalau qomat kan adalah pendirian. Qomat itu dari qoma. Qoma itu artinya berdiri. Fa idza faragta min jawabil muadzini faqul Allahumma inni as'aluka inda huduri salatika wa aswati du'atika
wa idbari lailika wa iqbali naharika an tu'tiya Muhammadan al-wasilata wal fadilata wad darajata ar-rafi'ah wa ba'athu al-maqam al-mahmud alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ini seperti yang kita hafal saja. Doa setelah azan. Jadi kita membaca doa setelah azan. Kalau biasanya apa Sulhi? Doa setelah azan. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammad. Itu sama. Intinya sama dengan hadis, dengan apa yang dituliskan oleh Imam Ghazali sini. Nah, jadi kita bacalah itu. Yang kita hafalkan dari kecil. Jadi nggak usah dirubah juga dengan redaksinya Imam Ghazali. Kita memahami makna dari apa yang dia sampaikan. Akan tapi kalau sudah sesuai dan sudah nyambung dengan apa yang kita amalkan, ya sudah kita laksanakan apa yang sudah menjadi amalan kita selama ini. Mudah-mudahan itu juga menjadi amal jariah kepada guru-guru kita yang telah mengajarkan kita atau orang tua kita. Fa idza sami'ta al-adhana wa anta fi as-salati fatammim as-salata thumma tadaraka al-jawab ba'da salami ala wajhihi. Kalau seandainya engkau sedang sholat, tiba-tiba azan, lantas bagaimana cara menjawab azan? Maka sempurnakan sholatmu, maka kemudian setelah sholat, jawablah azan itu. Artinya ucapkanlah jawaban azan seperti yang diajarkan tadi. فَإِذَا أَحْرَمَ الْإِمَامُ بِالْفَرْضِ فَلَا تَشْتَغِلْ إِلَّا بِالِاقْتِدَاءِ. Dan apabila imam sudah masuk ke dalam sholatnya, ahram artinya takbiratul ihram. Allahu Akbar kata imam, maka fala tashtagil illa bil iqtida. Maka jangan sibukkan dirimu kecuali dengan mengikuti imam. Bagaimana dengan salat sunat? Diputus saja salat sunatnya. Itu namanya keluar dari salat sunat, khuruj minas salat. Jadi misalkan kita baru rakaat kedua, kita lihat imam atau kita dengar imam sudah takbiratul ihram, maka kita putus salat kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, jadi setelah kita salam sambil berdiri juga nggak apa-apa. Nah, walaupun baru cuma dapat 1 rakaat. Karena sekarang waktunya adalah untuk sholat fardu. Jangan kita ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Apalagi kita sudah di masjid atau di mushola. Wa shallil fardha kama sayutla 'alaika fi kaifiyatis salati wa adabiha. Dan salatlah salat fardu bersama imam seperti yang akan dijelaskan. Fa idza faraqta faqul Allahumma. Ini doa setelah salat. Saya kira doa setelah salat ini nanti saja kita baca. Sekarang kita sudah pukul 6, kita cukupkan, kecuali kalau seandainya ada yang ingin kita diskusikan. Allahu a'lamu bishawab.